secara secara teks itu berdampingan, berjajar. Banyak mantra di dalam agama Buddha, karena itu kalau karya besar begitu, misalnya Pancawalikrama, pendeta Buddha harus banyak merapalkan mantra-mantra yang berkaitan itu sama dengan pendeta Siwa. Karena di Bali ada konsep yang mengatakan kalau karya besar, ide pedanda Siwa dari atas, pengarah Siwa ya, Pandita Siwa, apakah ide empu segala, karena empu di Bali kebanyakan sinestik yang saya tahu begitu. Dari atas ke bawah, kemudian ide para pendeta Buddha itu dari bawah ke atas begitu. Sama-sama proses penyucian begitu. Kemudian Bujangga juga menyucikan alam bawah begitu di dalam tradisi masyarakat kita. Karena itu sangat lengkap kalau mengundang 3. Tapi di Karangasem kadang-kadang cukup 2, Siwa Buddha saja. Itulah pandangannya dari bawah. Buddha membawa ke atas, menyucikan ke atas, Siwa dari atas turun ke bawah. Ini tradisi yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau menurut saya adanya pendeta Siwa di Bali, Buddha di Bali demikian dipakai setiap upacara segala itu, ya seperti tadi saya katakan, bentuk penghormatan karena Raja Bali tidak sedikit juga yang menganut 2 agama sekaligus. Dan memang masyarakat kita juga sampai sekarang, di kami di Karangasem atau beberapa tempat, rasanya tidak plong kalau tidak ngaturin ide pedanda Buddha untuk memuput acara kita begitu. Cuma kita tidak akan pernah berpikir kenapa kita tidak panggil biksu Buddha untuk memuput. Ya mungkin beliau tidak mau karena tradisi dalam Buddhis utamanya kan vegetarian itu. Kita non vegetarian. Nah inilah masalah yang sama di sini. Di sinilah karena itu di Buddha Keling ini disebutkan Sarwa Baksa. Sarwa Baksa itu beliau apa saja boleh rayunan atau dinikmati begitu. Dalam konsep Bali dikenal dengan Buddha Sangrayana, Santris, Buddha Paksa. Tapi ini kan sebenarnya begini, Tantra itu muncul dari Buddha sendiri ada, Tantra muncul dari Siwa sendiri ada, itu kemudian Sakti Buddha dipuja menjadi Tantrik Buddhism. Sakti Siwa dipuja menjadi Tantrik Siwaism begitu. Ini berpadu ya, dan di Bali menjadi Bhairawa. Bhairawa itu ada Herungka, ada Bhairawa Bima. Bhairawa yang ada di Bali Bhairawa Bima. Herukanya di Jawa, Kala Cakranya di Sumatera. Apa ciri Bhairawa Bima? Itu konon zaman Singosari. Di Bali ada tokoh Pati yang namanya Kebo Parun, ya itu yang sampai sekarang peninggalannya di Pura Kebo Edan. Jadi para mistikus Buddha Bhairawa ini memakai penutup kepala ketika melakukan upacara topeng. Ini yang oleh teman-teman pengikut Tantra sekarang juga di Bali ada pengikut Tantra dalam pengertian modern, Tantrik modern itu lebih pada penyucian hidup sebenarnya, itu penyucian diri, karena itu dasar daripada semuanya itu. Terus kalau Buddha Paksa yang pernah dia dengar itu ya, Buddha Paksa adalah yang di Bali juga, di Bali yang kalau menjadi Tantra menjadi Bhairawa Buddha juga dia. Itu juga makanya ada tidak sedikit kadang-kadang geria dan Buddha dekat kuburan. Karena leluhur beliau ada yang mengikuti Bhairawa Paksa itu memakai kuburan, ada itu. Ya. Tapi sebenarnya sangat fleksibel sekali Buddha itu, karena atau mungkin agama asli setempat yang fleksibel, seperti ketika datang ke Cina luar biasa kolaborasi dengan Konghucu dan Tao. Ya, ini juga Tao menurut pendapat saya ini akar katanya sama Tattoo itu. Tattoo kebenaran, ke Cina jadi Tao, nyebrang ke Jepang jadi Shinto. Jadi kalau kita lihat teologi dari Konghucu itu sistem ketuhanannya ada Dewi Laksmi, ada Dewi Saraswatinya dalam bahasa yang beda. Jadi, pemirsa, kita akan akhiri perbincangan kita malam ini dan kita akan lanjutkan minggu depan dalam acara interaktif. Silahkan disimak dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silahkan tanyakan pada acara interaktif minggu depan. Jadi, Om Santi, 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 Om.